Demonstrasi kontekstual tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro dengan topik pendidikan yang berpihak kepada murid. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya adalah Yowel Nindyo Waskito dari TK Relevan Rainbow Salatiga sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro ada beberapa hal. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Pendidik bertugas menuntun anak didik sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, kompetensinya, disertai dengan pembinaan karakter yang baik. Pemikiran yang kedua adalah pendidikan itu sesuai dengan kodrat anak. Dengan kata lain, pendidikan harus berpihak kepada murid, sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, baik kemerdekaan lahir dan batin yang diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Filosofis yang ketiga adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus terjadi pembaharuan sesuai dengan keadaan alam dan zamannya, yang memperhatikan segala kepentingan anak didik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, pendidikan itu harus menumbuhkembangkan budi pekerti. Budi pekerti sebagai keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, menjadi dirinya sendiri, dan kemerdekaan orang lain. Yang kelima, anak bukanlah tabula rasa atau kertas kosong. Pendidikan itu dalam pembelajarannya bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang samar-samar yang terkait dengan karakter dan memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimanakah prinsip pendidikannya berpihak pada murid? Yang pertama, mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat perkembangan masing-masing murid. Yang kedua, mendorong murid untuk terus belajar. Dengan kata lain, pendidik menjadikan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan karakter. Pendidik harus terus-menerus membentuk dan melatih kemampuan murid untuk penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Prinsip yang keempat adalah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan sosial kultural anak dan kodrat zaman anak didik. Yang kelima, memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Pendidik harus mengajak anak untuk peduli terhadap lingkungan dan memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana strategi penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di kelas? Yang pertama adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Metode ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan murid di kelas, sehingga murid akan terlibat dalam merancang, mengembangkan, menciptakan, dan mencari solusi dan menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, penggunaan Luspot. Penggunaan Luspot memiliki beberapa kelebihan, antara lain mendorong imajinasi dan kreativitas anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meningkatkan variasi dan berbagai tingkat pengalaman bermain, mengembangkan keterampilan dan kompetensi anak. Yang ketiga adalah mengembangkan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini akan menggiring siswa untuk mengetahui, memahami tujuan pembelajaran, dan pengetahuan baru sesuai dengan topik yang sedang dibahas, sehingga memiliki pemahaman yang bermakna. Alasan kontekstual penerapan strategi yang sesuai dengan pemikiran KHD adalah kodrat anak tentang bermain adalah sama dengan belajar. Kita sebagai pendidik harus memaknai setiap kegiatan bermain anak adalah kegiatan belajar pula. Dalam bermain, anak menjadi lebih merdeka dalam pemikirannya, caranya, sehingga anak menjadi lebih mampu bereksplorasi dengan dirinya dan lingkungan, sehingga menemukan, mengembangkan, dan menjadi manusia yang utuh dan penuh atas diri. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual memberikan hasil kepada anak, antara lain adalah kemampuan untuk memecahkan masalah,
Yang kedua adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengembangkan komunikasi yang positif. Dalam setiap penerapan pasti ada selalu tantangan dan solusinya. Tantangannya adalah keunikan setiap individu anak didik yang mempengaruhi perbedaan kemampuan dan keterampilan setiap anak pula. Solusi yang sudah dikerjakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini menjadi satu-satunya jalan untuk menjembatani keunikan semua peserta didik, baik kesiapan, minat, gaya belajar, sehingga peserta didik berkembang dan mencapai potensi maksimal dari bakat dan minatnya. Demikian pemaparan sederhana saya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.